Materi 2.5 ini adalah materi tutorial membuat blog dan publish artikel di blog. Blog adalah sebuah mini set dari produk Google yang memiliki fungsi untuk menyampaikan sebuah informasi. Jadi, bedakan terlebih dahulu Google Site dengan blog ya. Kalau blog, dia hanya satu halaman ini ya, untuk membahas produk itu sendiri, pengenalan tentang diri Anda, tentang toko Anda dan lain-lain, lalu ada tombol actionnya. Tapi kalau di blog itu sendiri dia seperti ini. Dia tersusun dari berbagai macam informasi ya. Jadi di sini ada berbagai macam informasi. Ya. Nah, kalau kita masuk ke beranda, kita bisa melihat di sini. Bagaimana caranya membuat blog? Saya rasa buat teman-teman ini adalah cara yang sangat mudah dan tentunya tidak sangat sulit. Pertama-tama silakan buka blogger.com ya. Buka blogger.com. Lalu kalau Anda sudah punya Gmail, silakan langsung buat blog ya. Dan Anda masukkan email Anda seperti ini. Misalnya email saya. Oke. Di sini silakan masukkan judulnya, sesuaikan dengan nama judul produk Anda. Misalnya Anda adalah toko apa nih? Toko pakan burung ya. Toko aksesoris hewan burung ya. Kasih lokasi Anda, Jakarta Timur ya. Nah, ini nama toko Anda. Misalnya kalau saya pakai nama sendiri aja, misalnya nama saya Amos Bird gitu ya. Ada nggak nih? Kita checking. Nah, kalau misalnya this blog address is available, maka blog ini bisa didaftarkan. Tetapi kalau misalnya tidak ada, dia akan muncul unavailable. Seperti ini. Nah, sorry, this blog address is not available. Nah, seperti ini ya. Lalu pilihlah template-nya di sini. Biasanya saya menggunakan template yang sederhana aja, Notable namanya. Notable, lalu create blog. Ya. Nah, jadilah blognya. Jadi kalau kita klik view blog di sini, klik, maka ini tampilannya. Oke? Nah, sekarang kita coba untuk bagaimana sih mengisi artikelnya. Nah, jadi bedakan artikel copywriting untuk Google Site, artikel blog ya, blog promosi yaitu untuk blog sendiri, artikel situs adalah untuk blog. Jadi artikel copywriting adalah untuk Google Site dan Facebook Marketplace. Tapi kalau artikel tentang blog promosi ya untuk blog itu sendiri. Nah, kalau template yang sudah saya kasih kepada kamu itu adalah template dasar, adalah artikel untuk blog ya. Tapi bisa dikombin juga untuk artikel copywriting. Cuman bedakan bahasanya. Nah, silakan Anda tuliskan, diklik new post ya. Di sini ada new post ya. Klik di sini new post untuk membuat sebuah artikel. Nah, karena saya ambil aja artikel yang sudah saya buat ya, seperti ini. Karena ini ambil dari mana? Judulnya kita ambil dari Google Trend yang kamu riset menggunakan Google Trend, keywordtool.io, terus Google Search, Yahoo Answer juga bisa. Ya, ini judulnya, terus ini kontennya ya. Ini kontennya. Caranya sangat mudah ya untuk mempublish artikel. Oke. Anda bisa ketik sendiri secara manual ya, secara manual. Nah, untuk masukkan gambar, ini gimana sih caranya? Misalnya ya. Cara dari semulanya misalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk menebalkan huruf kita pilih tebal ya. Terus ini gimana caranya bisa besar? Manfaat pakan burung koong ya. Nah, ini gimana caranya supaya besar? Di sini ada namanya font size atau ini font style ya. Font size ini saya pilih font size, pilih yang paling large. Nah, besar kan jadinya. Terbukti 10 manfaat. Nah, di sini ada urutan 1 2 3 sampai 10 list-listnya. Kita bikin di sini. Nah, jadi rapi. Ya, buatlah serapi mungkin sampai orang benar-benar nyaman untuk membaca artikel kamu. 5 kelebihan, pas ini kan juga large juga ya. Nah, habis itu
Karena tercampur oleh garam bla bla bla. Di sini ada list juga. Ya. Ini jangan lupa, ini juga termasuk list juga. Oke. Nah, kalau sudah, silakan linkkan ke Google Sheet Anda ya. Untuk membeli ya kan, untuk membeli silakan klik di sini ya. Nah, kita linkkan ke ya, kita linkkan, klik di sini, kita link set ya. Kita link terus ya, ini di linkin ya. Masukkan ke sini link, masukkan Google Sheet kita ya, ini Google Sheet. Klik OK. Setelah itu jangan lupa gambar produknya ya. Jangan lupa gambar produknya. Usahakan jangan copy paste, tapi buatlah secara manual ya. Karena ada tools untuk menganalisa atau mengecek apakah artikel kamu original atau kopian gitu. Karena saya sudah membuatnya, jadi saya tinggal publish saja. Publish, dan saya lihat hasilnya, kita klik view. Di sini ada view, klik kanan, buka tab baru, jadi ya. Inilah artikel saya. Nah, kalau kita klik home seperti ini, jual pakan burung, jadi enak ya. Artinya apa sih untuk buat ini, kan kita berbasis informasi ya, tidak seperti Google Sheet. Ya kalau Google Sheet dia benar-benar fokusnya untuk langsung jualan gitu. Nah, tapi kalau ini informasi, kita bagaimana caranya supaya pengunjung itu mengetik pakan burung perkutut ya kan. Kita dapatkan judulnya ini dari apa? Dari sebuah informasi di Google Trend, karena banyak yang ngambil pakan burung perkutut atau pakan burung beo, pakan burung lovebird. Ya, kita buatlah informasi-informasi yang aktual itu di blog itu sendiri. Nah, nanti dari blog itu supaya traffic kita rame, kita arahkan untuk memilih, silakan klik di sini. Nah, itulah yang akan nantinya situs Anda bisa bertengger di halaman 1 Google ya. Artinya ketika sudah masuk halaman 1 Google, pengunjung banyak yang datang. Contohnya gini, misalnya kalau ada pengunjung ketik jual pakan burung ya, pakan burung perkutut misalnya. Terus di sini ada namanya blog kalian gitu ya. Di sini kan ada blibli.com ya. Nah, di sini ada misalnya ada blog ya. Misalnya ini kan satu blog nih ya. Kalau misal pengunjung itu datang ke situs kamu ya, lari ke sini, dia akan membaca. Setelah dia membaca, dia akan klik di sini dan dia akan melakukan order ya. Jadi 3 kali proses, makanya kan dibikin 3 kali banjir orderan, berarti 3 kali proses. Pertama kita buat dulu pancingannya, yaitu berupa informasi yang kita sediakan, entah itu tutorial, entah itu tips, entah itu informasi, entah itu cara-cara ya, entah itu cara merawat burung segala macam. Habis itu langkah pertama seperti itu. Kalau Anda jualan makeup, Anda juga bisa lakukan misalnya tutorial makeup, terus review makeup ya kan. Setelah user kita pancing menggunakan blog dan dia membaca, kita melakukan penawaran. Nah, penawarannya itu boleh Anda perhatikan. Penawarannya itu di sini ya. Penawarannya di sini. Untuk membeli silakan klik di sini. Sederhana aja, kita nggak fokus ke copywriting kalau blog ya. Kita nggak fokus ke copywriting. Baru setelah itu langkah keduanya adalah si pengunjung yang tadinya membaca di sini, membaca informasi di sini, dia akan melakukan aksi pertama ya. Dia akhirnya tertarik. Dia membaca profil Anda di sini, dia membaca produk-produk Anda, melihat produk-produk Anda, lalu akhirnya dia memutuskan untuk membeli. Nah, itulah 3 langkah banjir pesanan. Mau order pakan burung, nah ini dilarikan linknya ke WA. Di materi sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana caranya membuat tombol yang bisa nge-link ke WhatsApp. Nah, seperti itu 3 langkah banjir orderan itu seperti itu. Konsep pertamanya, step pertamanya adalah kita buatkan dulu artikel blog, sudah jadi. Setelah itu kita buat pancingan ngarah ke link blog Google Sheet. Setelah dari Google Sheet lari lagi ke WA. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dalam strukturalnya dari sini kita strukturin ya. Saya ulang lagi biar Anda lebih paham ya. Dari sini ya lari ke sini ya. Ya, lari ke sini.
lari ke Google Site, ya karena kan artinya lari atau ngeling ya, ngeling ke Google Site, ya kan, ngeling ke Google Site, habis itu ngeling lagi ke WA. Nah, ke WA ini. Nah, ke WA ya. Jadi step-stepnya itu, kalau saya sederhanakan dari blog lari ke Google Site ya, dari Google Site lari ke link WA gitu. Nah, itulah 3 langkah yang akan membuat banjir pesanan atau orderan ya. Sekarang gini, kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua, kenapa sih Kak kita nggak jualan dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada? Boleh aja, tetapi teman-teman harus perhatikan bahwa semuanya itu sudah banyak orang yang menggunakan fasilitas layanan tersebut. Strateginya sama semua, caranya sama semua. Tapi kalau kita menggunakan cara yang berbeda, tapi tujuan kita adalah untuk melakukan promosi, itu justru lebih bagus. Ya, kalau orang misalnya naik ke Mesir menggunakan mobil ya, kita naik pesawat. Ya. Jadi kita jangan lakukan jalur yang sudah rame. Kita akan bersaing dengan orang-orang di situ. Siapa kita orang baru, lalu kita langsung tiba-tiba bersaing gitu. Boleh aja, tapi itu kecil kemungkinan Anda akan langsung putus asa. Tapi di sini poinnya adalah kenapa banjir orderan atau banjir pesanan? Karena kita memancing traffic sebanyak-banyaknya. Jadi that's the pointnya adalah buatlah artikel ya. Sebenarnya nanti setelah Anda sudah mempelajari, sudah pengen benar-benar menekuni karena ini adalah latihan dasar banget. Pengen menekuni bisnis Anda, jualan produk Anda supaya rame, buatlah artikel di blog sebanyak-banyaknya. Anda menggunakan Google Trends, Keyword Tool IO untuk untuk meriset keyword. Lalu Anda arahkan semua hasil link-linknya ke Google Site. Ya, karena traffic is money. Traffic adalah pengunjung yang datang ke blog Anda. Terima kasih, saya dari Amos. Silakan ulang-ulang video ini untuk Anda bisa lebih paham.